Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita buka bab tentang listrik statis, yaitu listrik tidak mengalir. Bisa dibantu buku paket kalian mulai halaman 175. Adapun indikator ya, pada bab ini ada 5, namun 5 indikator ini akan kita lakukan 3 kali pertemuan. Pertemuan kali ini hanya membahas tentang indikator yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda. Anak-anak, pernahkah kalian ketika menyisir rambutmu yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tanganmu, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir? Peristiwa itu adalah merupakan contoh listrik statis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena tubuh manusia, tubuh kita ini sebenarnya adalah mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem saraf, juga ada jaringan-jaringan yang lainnya. Lebih jelasnya, jika kita kaitkan dengan produk suatu minuman atau produk apapun, di situ kadang-kadang ada tulisan yang harus kita ketahui. Misalnya pada slide itu ada kemasan produk minuman kesehatan. Di situ tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion dan lainnya. Apa yang dimaksud ya ini kira-kira? Ternyata menurut buku, ion itu adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, yuk kita baca materinya. Pertama, yang perlu kita kenal bahwa suatu benda bermuatan listrik ya, itu didasari atas pengertian atom. Atom ini pertama kali dimunculkan oleh ilmuwan yang namanya John Dalton. Beliau menjelaskan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, John Dalton inilah pertama kali pencetus tentang teori ini, sehingga beliau dikenal sebagai bapak atom. Selanjutnya, atom ini dikembangkan ya secara berturut ya. Pertama oleh John Dalton, kemudian J.J. Thomson, kemudian Rutherford, sampai kepada ilmuwan yang namanya Niels Bohr. Niels Bohr ini mengeluarkan ya definisi atom yang sudah lebih rinci dan dapat dijelaskan dengan teorinya yang dikenal dengan teori elektron. Teori yang pertama, penjelasan yang pertama, bahwa setiap benda terdiri partikel-partikel yang terkecil disebut atom. Ini sama dengan Dalton. Kedua, setiap atom terdiri inti atom yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif.
Kemudian ketiga, inti atom atau yang disebut nukleus terdiri atas proton dan atau proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tak bermuatan listrik. Yang keempat, atom netral adalah atom yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Yang kelima, karena sesuatu hal, elektron dapat berpindah dari atom satu ke atom lain. Selanjutnya, atom yang mengalami kehilangan satu elektron atau lebih ke atom lain dinamakan atom bermuatan positif. Lebih dikenal dengan nama ion positif. Ketujuh, atom yang menerima satu elektron atau lebih dinamakan atom bermuatan negatif atau yang disebut ion negatif. Kedelapan, jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ini adalah teori yang dikembangkan oleh Niels Bohr. Dari sini anak-anak, ternyata kalau kita perhatikan setiap benda itu bisa kita urai menurut strukturnya. Seperti gambarannya seperti ini. Jika ada suatu zat padat, di situ tampak partikel atom-atomnya itu lurus ya. Jadi rapat, rapi dan teratur. Jika kita uraikan ya, maka akan terbelah. Jika dibelah sampai yang terkecil, bagian terkecil inilah yang namanya atom. Nah, atom yang tergambar ya, ini ada salah satu contoh dari gambar atom dari suatu zat berdasarkan teori Niels Bohr tadi, teori elektron. Mengapa bisa terbentuk seperti ini? Saya ambil contoh di sini adalah sebenarnya gambar dari atom yang namanya helium. Jadi kamu bisa buka pada sistem periodik. Di situ helium merupakan atom kedua. Jadi nomor urut ya. Atom helium itu kalau dalam sistem periodik dia dilambangkan He. Dengan angka 2 itu sebagai nomor atom dan angka 4 sebagai nomor massa. Apa sebenarnya nomor atom? Nomor atom adalah angka yang menyatakan jumlah proton atau elektron. Sedangkan nomor massa adalah angka yang menyatakan jumlah proton atau proton dan neutron dalam inti atom. Sehingga dari pengertian itu, atom helium itu bisa dihitung jumlah proton dan elektron dalam atom tersebut. Nah, maka di sini dari lambang itu proton adalah 2, elektronnya 2, dan neutronnya bisa dihitung dari nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 4 dikurangi 2. Sehingga disitulah tergambar bahwa dari definisi kemudian diuraikan, dihitung menurut teori elektron, maka gambar 2 proton ya, yang warnanya merah, kemudian 2 neutron yang warnanya biru,
Dua komponen ini ngumpul di tengah yang dikenal sebagai inti atom. Kemudian dikelilingi oleh dua elektron yang memutar di inti atom. Itu anak-anak. Nah, gambar ini lebih dikenal dengan nama model atom. Baik, mari kita buat model atom yang lain. Ya, bisa kamu perhatikan di susunan sistem periodik. Kita punya nomor atom yang pertama, yaitu atom yang paling ringan, itu namanya atom hidrogen dengan lambang H besar, angka 1 di atas, angka 1 di bawah. Nomor atomnya 1 yang atas, nomor masanya 1 yang bawah. Berarti kamu bisa menghitung protonnya 1 itu dari angka yang atas, elektron 1 dari angka yang atas, kemudian neutron yang bawah dikurangi atas, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti atom ini tidak memiliki neutron, sehingga inti atomnya hanya terdiri sebuah satu atom, satu partikel, yaitu namanya proton, dan dikelilingi oleh elektron. Ini namanya model atom hidrogen. Contoh selanjutnya, atom yang ketiga dalam sistem periodik, yaitu bisa melihat tabel sistem periodik bagian terakhir di buku paket. Di situ litium tertulis Li dengan angka 3 di atas, angka 7 kalau dibulatkan 6,9 itu dibulatkan jadi 7. Dari lambang itu maka bisa dihitung protonnya 3, elektronnya 3, neutron 7 dikurangi 3 berarti sama dengan 4. Sehingga jika digambar atom litium seperti ini, inti atomnya ada 3 proton yang warna merah, ada 4 proton warnanya biru. Kemudian elektronnya ada 2 di lingkaran pertama yang dikenal sebagai kulit pertama pada atom. Kemudian kulit kedua isinya 1. Ini namanya model atom litium. Nah, jadi pada prinsipnya semua inti atom itu terdiri atas proton dan neutron, kecuali satu atom yang paling ringan, yaitu hidrogen. Ini yang intinya hanya terdiri dari proton. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa atom ini ada yang netral, ada yang bermuatan listrik. Kalau kita perhatikan dari gambar, ya, di slide ini ada 2 atom, yaitu atom natrium dan atom klor. Atom natrium, ya, ini memiliki nomor atom 11, sehingga memiliki jumlah proton 11 di tengah dan 11 elektron yang mengelilingi. Di lingkaran pertama, kulit pertama itu berisi 2. Di lingkaran kedua itu 8, sehingga 10. Kemudian yang 1, ya, itu ada di kulit terakhir yang paling luar. Nah,
Sementara yang Cl waktu netral itu punya nomor atom 17. Maka menempati kulit pertama 2, kulit kedua itu 8, sudah 10, dan kulit terakhir 7, sehingga 17. Itu ketika netral. Pada saat digores atau digosok, kok ada loncatan elektron. Misalnya dari slide tadi, dari Na menuju ke klor, maka Na mengalami kehilangan 1 elektron ya, ke atom Cl, sehingga dikenal Na ini sebagai ion positif atau atom positif. Sementara yang klor karena menerima 1 elektron dari natrium, maka klor dikenal sebagai atom bermuatan negatif atau yang disebut sebagai ion negatif. Itu anak-anak. Jadi benda ini ya, atom ini ada yang netral, ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif. Nah, sekarang bagaimana cara membuat benda bermuatan listrik? Kita tahu bahwa seperti peristiwa yang di awal tadi, memberi muatan listrik pada suatu benda itu ada 2 cara. Satu bisa dengan menggosok, yang 2 dengan cara induksi. Ya, pertemuan kali ini mari kita pelajari bagaimana proses membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok. Kita ambil contoh. Ada penggaris plastik ya, kemudian disiapkan kain wol. Kedua-duanya sama-sama netral. Ketika digosok, inilah terjadi perpindahan muatan, yaitu perpindahan elektron. Ya. Setelah digosok ternyata plastik bermuatan negatif. Ini terjadi karena ketika digosok ada elektron berpindah dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga plastik ini mengalami kelebihan elektron. Ini contoh lain. Misalkan batang kaca ini digosok dengan kain sutra. Kedua-duanya awalnya netral. Begitu digosok, ini ada perpindahan elektron, yaitu dari kaca menuju ke kain sutra, sehingga kaca mengalami kehilangan 1 elektron atau lebihnya ya, atau lebih ke kain sutra, sehingga dikenal dengan nama ion positif. Atau kaca yang digosok dengan kain sutra, kaca akan menjadi bermuatan positif atau yang disebut ion positif. Mengapa? Karena elektron pada kaca berpindah ke kain sutra. Itu anak-anak. Jadi menurut teori elektron di depan tadi, ini salah satu ya contoh. Jadi kaca digosok dengan kain sutra, bisa sisir dengan kain kering, atau plastik dengan kain wol. Kesimpulannya Nana ya, pada kesempatan ini secara umum benda sejenis plastik, di situ bisa ebonit, bisa sisir, yang digosok dengan kain wol akan menghasilkan atau akan bermuatan listrik negatif. Sementara benda sejenis kaca jika digosok ya, gandengannya kalau kaca itu dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan
positif. Nah, saya tambah satu poin lagi anak-anak tentang bagaimana sifat muatan listrik. Nah, kalau kita perhatikan cara memberi muatan tadi sudah kita lakukan. Sekarang bagaimana interaksi yang akan terjadi pada benda yang telah bermuatan listrik. Saya ambil contoh ya. Kalau ada kaca kemudian telah digosok, satu dipegang tangan, yang kedua digantung dengan seutas tali ya. Setelah kedua-duanya digosok kemudian didekatkan, maka ternyata di situ ditolak ya, berarti muatan sejenis bila didekatkan terjadi tolak menolak. Bagaimana kalau beda jenis, misalkan yang digantung adalah plastik yang bermuatan negatif, kaca yang di tangan, setelah digosok didekatkan ternyata mendekat, tertarik. Ini menunjukkan bahwa muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Nah, ini sifat muatan listrik. Oleh karena itu anak-anak, pada pertemuan kali ini jika nanti kalian kurang jelas bisa melihat video selanjutnya ya, tentang sifat muatan listrik. Kesimpulan akhir bisa saya simpulkan, jika muatannya sejenis seperti gambar, negatif dengan negatif atau positif dengan positif, sifatnya adalah saling tolak menolak. Kemudian muatan yang tidak sejenis, misalnya muatan positif dengan negatif, jika didekatkan ternyata saling tarik menarik. Ini anak-anak ya. Baik, sebagai akhir dari pertemuan saya coba review sebentar anak-anak. Saya punya gambar yang tadi, yaitu atom helium yang sudah ditayangkan dalam bentuk model atom, yaitu model atom helium. Jika kita lihat ya, kita amati berapa jumlah proton pada atom helium di samping. Berapa anak-anak? 2. Oke. Yang berikut, berapa jumlah elektron yang ada di gambar? 2 juga yang mengelilingi itu ya. Kemudian, apakah atom helium di samping bermuatan listrik? Gimana? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Jadi ini adalah gambar atom netral. Mengapa? Nah, karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kesimpulannya, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral, jawabannya adalah atom dikatakan netral bila jumlah proton dan elektron pada atom itu sama. Oke, terima kasih anak-anak. Pertemuan pada kali ini sebagai latihan di rumah, nanti kalian kerjakan di buku catatan, ada 10 nomor ya, soal elektrostatis bagian awal ini kamu kerjakan sebagai akhir kesimpulan pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.